Nah, itu mungkin yang harus diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Seperti biasa berjumpa kembali bersama saya ya dengan Teteh Hiim. Masih di channel Al-Asran, mudah-mudahan setiap harinya kita selalu mendapatkan ilmu dari Allah, tentunya ilmu yang mendatangkan suatu kemanfaatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi para jamaah Al-Asran, saya selalu mengingatkan kepada kalian semuanya, yuk kita ikuti live streaming aku di TikTok Al-Asran setiap malamnya sekitar jam 9 malam. Maka insya Allah yang ingin saya bahas fikih kali ini itu adalah mengenai penangkalan hujan mungkin gitu. Kalau misalkan kita itu ingin mengadakan suatu acara, ya suatu hajatan lah ataupun acara apapun itu, misalkan kebetulan nih pada saat-saat ini sering sekali turun hujan. Nah, maka biasanya kalau yang punya acara tersebut itu gak kepingin sedang mengadakan acara tersebut turunnya hujan, karena mungkin berpikir bahwa hal itu dapat mengganggu akan mengadakan acaranya tersebut. Banyak terkadang saya melihat ada di beberapa daerah sehingga orang dengan sengaja mendatangkan orang untuk mendatangkan yang bisa menangkal hujan ataupun melakukan misalkan dengan media-media yang dapat menangkal hujan tersebut. Pernah aku melihat itu ada yang memasang sapu lidi di dalam keadaan terbalik gitu ya. Bahkan gitu pernah aku juga di daerahku itu agak populer. Kalau di daerahku itu kalau misalkan mau melakukan suatu hajatan pada musim hujan itu mohon maaf sekali ya. Jadi suka suka melempar celana dalam milik wanita di atas genteng gitu ya, Masya Allah. Itu tradisi-tradisi yang ada di suatu daerah mungkin ya. Ada yang juga suka menaburkan garam gitu ya di atas genteng. Bahkan pernah sampai ada yang melakukan tindakan dengan sengaja mengumpulkan semut-semut merah gitu yang masih hidup, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam tanah sampai acara itu selesai. Dan mungkin masih ada lagi ya di daerah-daerah yang lainnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu tuh diperbolehkan di dalam syariat agama Islam ataupun tidak diperbolehkan. Nah, banyak juga sih ya, ada yang dengan wirid-wirid ya ataupun jampe-jampe lah, yang penting banyak lah gitu ya media-media yang dilakukannya. Maka sebetulnya sih kalau saya lihat-lihat di dalam beberapa kitab ini banyak sekali referensinya yang saya temukan di dalam beberapa kitab, banyak sekali. Ada Tuhfatul Murid, ada Bughiyatul Mustarsyidin gitu ya. Hampir ada sampai 6-7 kitab lah yang saya ketemukan referensi mengenai hal ini. Tetapi mungkin saya insya Allah hanya akan membacakan 2 referensi kitabnya saja karena takut agak menyita waktu. Yang pertama akan saya bacakan referensi di dalam kitab Sab'atu Kutubu Mufidah Shahifah 154. Jadi di dalam kitab ini dikatakan faidatun, ada suatu faidah, tustahabbu. Ini dimulai dengan bahasa disunnahkan. Jadi disunnahkan, apa yang disunnahkan? Ar-ruqyatu, kita melakukan ruqyah. Oke, berarti kalau di sini kalau ada yang menanyakan hukumnya ruqyah itu adalah apa, itu jelas. Barusan dijawab di dalam kitab ini boleh, bahkan disunnahkan. Boleh, bahkan disunnahkan. Dan ruqyah ini wala takhtassu bimaradin wala tatawaqqafu alaihi. Dan bahkan kalau misalkan orang yang melakukan ruqyah ini sebetulnya ruqyah ini tidak diperkhususkan untuk mengobati orang yang sakit saja sebetulnya. Dan kebanyakan sih pada awamul mukminin ruqyah ini ditujukan bagi orang yang sakit. Bahkan kalau saya lihat di sekitar-sekitar ini adalah melakukan ruqyah itu adalah ketika ada orang yang sakit tetapi sakitnya bisa dikatakan sakit yang tidak cukup wajar mungkin ya.
Mungkin selain dari itu, bukan penyakit kayak panas gitu ya, ataupun mules perut misalkan ya, tetapi ini ada gangguan-gangguan yang lain biasanya sehingga dilakukan ruqyah. Padahal sebetulnya ruqyah ini sendiri itu tidak hanya diperkhususkan ataupun diperuntukkan bagi orang yang sedang sakit aja. Misalkan ruqyah ini bisa kita lakukan ketika misalkan kita mau menanam apapun itulah, mau menanam gitu ya, ataupun ketika menanam sehingga banyak datang hama seperti itu, ataupun ya seperti tadi dikarenakan mencegah agar tidak turunnya hujan. Nah seperti itu. Jadi ruqyah ini sebetulnya tidak diperkhususkan hanya bagi untuk orang yang sakit saja, seperti itu. Kenapa ini hukumnya diperbolehkan bahkan disunnahkan? Karena ini pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan nafatha ala nafsihi fi maradihi. Oke, gak perlu saya baca referensinya ya. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau sendiri itu mengalami sakit dan bahkan Nabi Muhammad itu meruqyah dirinya sendiri. Ya, karena di sini dikatakan menggunakan ruqyah sekiri bil muawwadzati, dengan melantunkan ucapan muawwadzah. Muawwadzah itu adalah kalau menurut sebagian masyhurnya ulama yang dibacanya itu adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Al-Falaqnya 3 kali, maksud saya Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 1 kali dan An-Nasnya 1 kali. Nah ini bisa menjadikan contoh bagi kita ya, bisa kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan diri kita sakit, ataupun anak kita sakit, ataupun tetangga kita sakit, mungkin kita pernah gak melihat kalau zaman dulu gitu ya, bahkan terkadang sekarang juga masih ada ya sebagian masyarakat gitu, kalau misalkan anaknya lagi sakit, suka meminta air datang kepada ajengan agar didoakan anaknya seperti itu. Nah ini memang yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita sakit ataupun anak kita sakit, coba kita membawa media air gitu ya, tetapi membawa media air, kemudian kita yang pertama kita lakukan membaca dulu Al-Fatihah 1 kali dan kita hadrahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW gitu ya, dengan barokahnya membaca Al-Fatihah. Lalu kita baca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu setelah itu kita baca Kulhu Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, membaca An-Nas 1 kali, lalu kita tiupkan di atas air tersebut. Lalu air tersebut bisa kita minum gitu ya, ataupun sebagiannya bisa kita usap, lalu kita minum banyaknya seperti itu. Nah itu adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kepada Siti Aisyah. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa pada suatu ketika Siti Aisyah pun mengalami sakit, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk melakukan ruqyah tersebut dengan melalui media air. Nah, tetapi di dalam kitab ini masih ada kelanjutannya. Di sini dikatakan lakin tetapinya yushtaratu, disyaratkan ketika kita hendak mau melakukan ruqyah, apakah untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, maka ini harus an takhlu anil asma'i wal kalimatil majhulah. Ingat apa yang diucapkan oleh kita itu jangan sampai ucapan-ucapan yang samar. Berbeda kan kalau yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diucapkannya itu jelas barokahnya dari beberapa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi kita tidak boleh kalau misalkan kita ruqyah diganti ataupun ada sebagian kalimat-kalimat yang mana itu sebetulnya maknanya samar. Itu tidak boleh ya. Karena dengan makna-makna yang samar tersebut itu terkadang li'annaha qad takunu kufron. Terkadang kalimat-kalimat itu bahkan bisa mendorong kepada seseorang tersebut na'udzubillah menjadi kekufuran. Ya, yang mana al-ishtimaliha yang mencakup alal aksami bima lakin au jinnin. Bahkan tidak sedikit
orang yang melakukan ruqyah tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang bisa dikatakan samar, seperti seolah-olah seolah-olah mengundang jin ataupun seolah-olah mengundang malaikat seperti itu. Nah, sehingga misalkan ketika melakukan hal tersebut ada suatu wa ta'zimu, ada sesuatu keagungan yang terjadi misalkan. Nah, sehingga yang dikhawatirkan adalah ketika orang yang melakukan ruqyah tersebut ataupun orang yang diruqyahinya itu sehingga i'tiqodiyahnya itu melenceng. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga i'tiqodiyahnya itu melenceng. Jadi seolah-olah yang menyembuhkannya itu adalah orang yang meruqyahinya, ataupun seolah-olah berpikir yang menyembuhkannya itu adalah dikarenakan ada jampe-jampe yang seolah-olah mengundang para jin tersebut. Sedangkan yang memberikan athar tersebut itulah semata-mata hanyalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di dalam kitab ini kita boleh bahkan disunahkan melakukan ruqyah, syaratnya itu harus yang diucapkannya itu adalah kalimat-kalimat yang benar, tidak boleh kalimat-kalimat yang samar. Dan jika misalkan ada seseorang yang mengobatinya menggunakan misalkan mengambat, misalkan salah satunya misalkan mengambat jin ataupun mengambat malaikat, maka itu harus diluruskan i'tiqodiyahnya. Jika mengalami suatu kesembuhan, secara hakikatnya bahwa yang menyembuhkan itu adalah semata-mata saya tekankan di sini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Bahkan diperjelas lagi ada di dalam referensi kitab yang kedua di dalam Syarah Hizbul Imamun Nawawi pada halaman 94, yajibu wajib ala muta'ati, kalau misalkan orang yang menggunakan hadhil ahzab, misalkan orang yang menggunakan hizib-hizib gitu ya, hijib-hijib, wal auradi ataupun kita menggunakan aurad-aurad, wal adhkari ataupun kita melakukan zikir-zikir yang lain, maka di sini diharuskan ayatalaqoha, harus menggantungkan an ahliha wa yarwiha anil a'immatil masyhurina wasyuyukhil ma'rufina bil ilmi wad dini. Kita boleh di sini diperjelas lagi, kita boleh melakukan zikir-zikir, melakukan aurad-aurad, bahkan kita melakukan hijib-hijib. Tetapi hijib-hijib tersebut, zikir tersebut, wirid-wirid tersebut yang harus sudah dipertanggungjawabkan akan rawi yang mengeluarkan hijib zikir tersebut. Jadi kita harus tahu siapa nih rawi yang mengeluarkannya, seperti itu ya. Siapa nih yang menggantungkannya terhadap rawi tersebut. Nah, ini harus menggantungkan terhadap rawi-rawi yang memang al-ma'rufina bil ilmi wad dini, yang mana rawi ini dikeluarkan misalkan oleh seseorang ulama yang sudah kita ketahui semuanya bahwa sosok seorang ulama ini adalah orang yang kita ketahui di dalam segi ilmu dan juga segi agamanya. Misalkan yang kita bacakan ruqyah tersebut menggunakan Ratibul Hadad. Nah, kita kan sudah tahu siapa yang menciptakan Ratibul Hadad tersebut, ataupun kita zikir-zikir seperti zikir-zikir yang biasa kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Nah, itu kan udah kawarid. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang harus diluruskan. Sebetulnya sih ini referensinya masih banyak sekali dengan pertanyaan yang tadi, tapi saya mohon maaf banget tidak baca semua referensinya karena takut semakin panjang durasinya. Jadi untuk menyambungkan ke pertanyaan yang tadi, itu apakah boleh atau tidak? Kalau kita menangkal hujan misalkan melakukan dengan wiridan, itu sebetulnya disunnahkan, diperbolehkan, tetapi dengan menggunakan doa-doa yang memang tidak mengandung akan sesuatu kekufuran, gitu ya, yang memang tidak mengandung suatu kekufuran. Dan itu pun sudah diajarkan untuk menangkal hujan, ada yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada gitu. Saya pernah ketemui di dalam salah satu kitab, kalau misalkan anak kita sakit perut, ada surat apa yang harus dibaca. Kalau anak kita sakit panas, ada surat apa yang harus dibaca. Itu sebetulnya ada lengkap di dalam referensi kitab. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa semuanya disampaikan di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau wirid itu tergantung. Kalau misalkan azimat itu bagaimana nih? Kalau misalkan azimat itu diperbolehkan dengan lafad-lafad yang tadi juga, yang tidak mengandung kekufuran, atau misalkan yang tidak diketahui
artinya, namun azimat-azimat tersebut itu diperbolehkan karena memang diperbolehkan yang dikeluarkannya oleh orang-orang yang arif gitu ya, yang benar-benar mumpuni di dalam suatu ilmu ataupun di dalam suatu keagamaannya ya, oleh sosok-sosok seseorang ulama terdahulu. Kalau tadi nih teh gimana nih teh, kalau ada yang sampai menggunakan sapu lidi nih, menggunakan sapu lidi terbalik, ataupun misalkan tadi ya menggunakan celana dalam gitu seperti itu boleh nggak? Ya itu sebetulnya sih ya boleh-boleh aja, tetapi dengan syaratnya satu, dengan syaratnya bahwa kalau misalkan hati kita meyakini bahwa muathirnya, artinya muathir itu ada suatu perubahan kemanfaatannya, kalau meyakini adalah yang itu adalah semata-mata dikarenakan sapu lidi, nah itu bisa mengakibatkan kekufuran. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan tersebut bahwa muathirnya kita meyakinkan bahwa itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu tidak apa-apa karena tidak melenceng aqaid kita kepada Allah seperti itu. Adapun kalau seperti tadi yang memendam semut begitu ya, itu kan yang masih hidup-hidup. Nah itu jelas itu kalau itu mah haram, tidak boleh. Kenapa? Karena kan itu kan karena menimbulkan idza. Artinya idza itu adalah jadi menyakiti. Kita menyakiti suatu makhluk hidup. Itu ya, dengan sengaja kita menimbun semut yang masih hidup, itu tidak boleh, itu haram. Karena itu termasuk zalim terhadap sesama makhluk. Seperti itu ya. Nah, adapun kalau yang tadi seperti menabur garam gitu ya, itu juga sebetulnya tidak baik ya, seperti menabur garam, membuang-buang garam gitu ya di depan rumah ataupun di atas genteng, itu juga sebetulnya tidak dianjurkan oleh ulama. Alasannya kenapa tidak dianjurkan oleh ulama, karena itu dianggap menyia-nyiakan suatu harta ataupun memubazirkan suatu harta. Harusnya itu kan garam banyak manfaatnya untuk kita makan, untuk kita masak, kok kita kalahkah buang-buang seperti itu. Dan itu berarti itu yang menjadikan alasan hukumnya itu tidak diperbolehkan. Jadi begitu ya, jadi inti dari semua pembahasan ini adalah yang penting i'tiqadiyah kita menganggap bahwa muathir yang kita dapatkan semata-mata itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang selalu saya sampaikan setiap harinya ini mendatangkan suatu kemanfaatan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.